Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Buat seluruh keluarga besar supranatural dan paranormal seluruh Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami berada di channel FKPPAI, DPP FKPPAI, Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini tanggal 7 Agustus 2023. Salam jumpa semuanya. Kami di channel FKPPAI tentu akan menyapa Anda seluruh Indonesia dimanapun berada dalam nuansa supranatural dan spiritual. Dan kita akan bahas di sini, kita akan bedah apa yang ada di dalam nuansa supranatural dan spiritual itu sendiri. Dan tentu saja FKPPAI yang bernaung sebagai wadah untuk supranatural dan spiritual akan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang intinya untuk meraih kesehatan. Saudara, bersama saya saat ini sudah hadir seorang tokoh spiritual, yaitu Bapak Romo Agung Sugata. Selamat sore Romo Agung. Selamat sore. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Ya Romo, saya kepengen banyak berbincang-bincang sama Romo saat ini. Dan tentu saja nanti kita akan selalu live ya, streaming untuk ke seluruh warga negara Indonesia. Dan juga menyapa teman-teman kita di dalam keluarga besar Forum Supranatural dan Spiritual yang tergabung dalam FKPPAI. Tapi sekarang saya pengen ada satu hal yang menggelitik ini Romo. Ya, kita kemarin sudah baksos melayani masyarakat dan luar biasa, responnya antusias sekali. Warga yang datang dengan berbagai macam keluhan. Tapi sore ini saya pengen sedikit tahu ya. Mungkin ini juga menjadi unek-unek atau pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita di Indonesia seringkali mendengar istilah santet. Iya. Iya, pengasihan dan juga pelet, istilah pelet gitu. Bukan santet ya tadi ya, pelet, ya, pelet. Pengasihan dan pelet. Pengasihan dan pelet. Nah, pelet ini sebenarnya apa itu Romo? Mohon Romo bisa membahas atau menjelaskan di sini. Silakan Romo Agung Sugata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami perkenalkan, nama saya Agung Sugata. Saya 76 tahun yang lalu dilahirkan. Saya asli dari Jawa Timur. Dan saya dilahirkan waktu saya lahir tahun 47. Tahun 47. Tahun 47 tanggal 2 Mei. Itu lahir saya di daerah Blitar Selatan sana. Yeah. Dan saya penjelasan masalah keilmuan ini memang saya itu dibesarkan dari perguruan kakek-kakek saya dulu. Jadi kakek saya dulu itu meneruskan perguruan yang dari Ndoho Kediri. Itu waktu kakek saya membina perguruan yang saya tekuni itu adalah dari tahun 1818. Iya. Jadi nama perguruan itu perguruan Joyo Dwipo. Joyo Dwipo. Joyo Dwipo itu Supodoyo Dwipo lengkapnya. Itu mohon maaf Romo. Joyo Dwipo itu maksudnya apa itu? Supojoyo Dwipo itu nama. Nama. Jadi nama kakek saya itu Joyo Dwipo. Oh iya iya. Nah, Joyo Dwipo punya anak Joyo Negoro. Jadi Supo Joyo Negoro. Iya. Terus punya anak lagi
Joyo Suprono. Ah. Joyo Suprono itu bapak saya. Iya. Jadi setelah bapak saya itu meninggal tahun 67, jadi perguruan itu dulu saya yang meneruskan, tapi tidak lama, cuma 3 tahun sampai tahun 70, perguruan kita berhenti. Ya. Kenapa berhenti? Soalnya antara lelaku zaman dulu, zaman tahun 70 ke sana dan kalau dibandingkan tahun 70 ke sini kan sudah beda lagi ya. Jadi makin ke sini istilahnya murid itu kalau menjalani lelaku kan istilahnya jawabnya keberatan. Iya. Jadi nggak kuat. Jadi ya kita bagaimana lagi, ya sudah kalau memang lelakunya berat ya kita perguruan itu kita tutup tahun 70. Tahun 70. Ya. Itu masih di Jawa ya, Romo? Saya masih di Blitar ya, Masih di Blitar. di Blitar Selatan ya. Kalau saya dulu istilah kalau murid saya bilang saya adalah guru besar ilmu sejati. Iya. Itu murid saya dulu bilang. Tapi kalau di Jakarta kan kita nggak ada murid ya, berarti yang melanjutkan perguruan keturunan saya juga nggak ada. Iya. Jadi sampai hari ini vakum. Berarti Ya, sebetulnya sayang sekali sebetulnya gitu loh. Kok nggak ada yang bisa neruskan gitu. Terus begini, ini saya mau menjelaskan tentang pengasihan ya. Iya. Pengasihan, itu zaman dulu itu sebetulnya pengasihan itu jarang ya. Ya sudah ada tapi jarang banget. Zaman dulu itu yang terkenal itu namanya sembogo. Sembogo, kalau sembogo itu sejenis pengasihan sebetulnya sama, cuma namanya aja yang nama berbeda. lain dari pengasihan ya. Iya, hampir sebetulnya kegunaannya sama. Tapi kalau sembogo itu kan dulu itu dikhususkan para putri-putri raja. Iya. Jadi kalau putri raja itu waktu kemanten ya. Jadi untuk merias pengantin itu pasti itu diisi sembogo. Jadi supaya wajahnya itu bisa kelihatan lebih lebih baino, pokoknya lebih menarik, itu namanya sembogo. Iya. Ya sebetulnya itu pengasihan. Pengasihan. Tapi karena zaman dulu itu masih ada kasta-kasta ya. Mungkin para raja itu kalau istilah make pengasihan itu katanya pengasihan itu untuk masyarakat biasa. Ya. Nah, ini karena tingkatnya raja namanya sembogo. Sebetulnya hampir sama, kegunaannya sama, lelakunya juga sama. Jadi ya gitu, kalau yang namanya ilmu ya Pak Andi ya, ilmu Jawa itu sebetulnya yang paling netral itu memang ilmu pengasihan itu, sembogo. Soalnya setiap orang yang namanya pengasihan itu memerlukan. Betul. Soalnya pengasihan itu contoh ya, itu bisa untuk pelarisan, untuk bisa menaklukkan kawan lawan, untuk supaya majikan itu bisa senang, untuk lawan jenis bisa senang, untuk umum juga bisa. Sekarang contohnya seperti pelaris. Pelaris itu sebetulnya yang dipakai pengasihan juga. Pengasihan. Contohnya ya, kalau ada orang minta buka usaha, minta pelaris. Itu yang kita pasang pengasihannya. Contohnya warteg. Warteg kalau pelarisan itu yang kita pasang itu tempatnya. Yang satu. Jadi tempatnya kalau kita pasang pengasihan atau sembogo itu tadi, itu bisa menarik. Jadi orang melihat itu sudah tertarik. Dulunya nggak mau mampir ngelihat karena ini kok kelihatannya lebih enak kok. Seandainya aku nongkrong di sini lebih nyaman karena ada kekuatan pengasihan itu tadi. Sekalian pedagangnya juga dipasang juga. Itu kegunaan pengasihan juga untuk pelarisan. Oh iya. Romo sebentar Romo. Potong. Kalau itu tadi kan untuk orang usaha seperti warteg segala macam yang buka usaha. Bagaimana kalau berkaitan dengan orang, pengasihan itu gimana? Nah ini maksudnya aku tadi kan bilang netral. Jadi pengasihan itu untuk bisa menarik lawan jenis. Ya, bisa untuk umum. Maksudnya umum itu ya semua orang. Supaya melihat kita yang kita pasang pengasihan itu salut. Tertarik. Nah gitu. Contohnya kalau untuk melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan itu juga pengasihan yang dipakai. Jadi supaya nanti bosnya itu melihat orang kita, yang kita pasang itu menarik suaranya, mendengar suaranya aja udah salut. Jadi bisa untuk menaklukkan siapapun, kawan, lawan, atasan, bawahan nanti bisa takluk. Dan jenis pengasihan itu juga macam-macam.
ada pengasihan biasanya kalau orang bawahan ya, maksudnya orang jalanan, istilahnya pengasihan itu ada yang minta supaya aku dikasihani orang, itu ada. Iya. Gitu. Tapi itu mungkin orang-orang jalanan gitu ya yang minta begitu. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke atas nggak mau dikasih pengasihan itu, aku dikasihani orang nggak mau. Jadi yang diminta itu pengasihan, namanya pengasihan kewibawaan. Makanya pengasihan itu macamnya banyak banget. Jadi pengasihan kewibawaan itu orang itu udah dilihat dari suaranya. Kalau orang dipasang pengasihan kewibawaan, jadi suaranya itu aja orang mendengar udah salut. Iya. Salut, tertarik dan segen. Gitu loh. Jadi kalau orang yang kita bilang orang jalanan tadi dikasihani orang. Iya. Ya orang kalau yang dikasihani orang kan siapa yang seneng kecuali orang-orang yang Iya, itu saya udah nangkap itu. Berarti kalau orang jadi bukan hanya sekedar menarik lawan jenis. Kadang-kadang kan ada kalau cewek itu minta pengasihan, dia pengen supaya dia senang sama cowok itu, begitu cowok itu ngelihat dia begitu pas. Kalau istilah pepatah ini pandangan pertama begitu menggoda kan. Nah itu kalau menarik lawan jenis. Berarti di dalam pekerjaan ada juga pengasihan yang memang untuk kewibawaan. Ya Romo. Ya. Jadi begitu orang ngelihat dia ada di lingkungan perusahaan atau kantor. Orang lihat dia sudah segan gitu kan. Dari jauh kelihatan wibawanya muncul. Itu salah satu tanda orang-orang yang memakai ilmu pengasihan juga Romo ya. Ya. Oke, sangat menarik ini Romo. Iya, luar biasa. Kayaknya saya kepengen juga itu. Supaya teman-teman, kalau saya kan di entertain nih, di panggung. Kadang-kadang kita kan ada ngisi acara-acara besar kan, minta jadi MC di panggung-panggung. Kita kepengen kan, begitu kita tampil di panggung, mata orang sudah langsung mengarah ke kita itu, Romo ya. Ya, luar biasa itu. Itu bisa juga ya, Romo ya. Saya tadi kan sudah bilang yang namanya semboko ya. Semboko itu biasanya dulu kalau untuk keluarga kerajaan itu selain untuk yang saya bilangkan tadi untuk pengantin, itu juga bisa untuk penari. Iya. Oh, jadi untuk penari panggung juga. Iya, penari panggung itu dipasang semboko. Jadi lenggak-lenggoknya itu bisa ngena di orang itu, melihat itu jelas tertarik. Ya, semboko itu, dan sebetulnya semboko itu enggak hanya untuk manusia, untuk benda mati pun bisa dipasang semboko. Iya. Contohnya seperti gamelannya. Gamelan itu bisa dipasang semboko supaya suaranya nyaring. Iya. Suaranya lebih merdu, lebih itu juga bisa ini dikasih semboko. Berarti bukan hanya ditempel atau diberikan kepada manusia, sama benda pun bisa ya Romo ya? Bisa. Ya sama aja kalau kita itu memberi syarat ke tempat jualan warteg, itu tempatnya. Iya. Tempatnya juga orangnya. Oh iya. Kalau untuk penari lengkap itu ya penari. Sekalian gamelannya, semuanya dipasang. Sekalian panggung-panggungnya itu dipasang. Jadi orang melihat itu sudah wah. Itu namanya ya sekarang lagi ngetren kan pengasihan. Iya. Kalau semboko itu kan hampir kelihatannya suara semboko itu sekarang juga sudah sudah agak reda ya sudah. Jadi sekarang yang muncul pengasihan. Jadi pengasihan itu paling netral. Jadi paling netral itu pengasihan. Romo sambil santai ya Romo ya. Iya. Saya sambil merokok ya Romo ya. Karena ruangan kita nanti kalau sudah dipasang AC kita clear dari asap rokok. Kalau sekarang masih bisa. Tapi yang jelas kita akan membuat program ini selalu continuity, berkesinambungan. Karena FKPPAI yang siap mengabdi, melayani masyarakat, siapapun yang akan datang untuk membutuhkan jasa, keluarga besar FKPPAI akan siap menerima semua orang itu. Pak Andi, ini kita ini tadi belum saya perkenalkan. Ini saya keberadaannya adalah di kantor sekretariat DPP FKPPAI. Iya. Nah, jadi di sini memang ada praktek bersama ya, bersama. Jadi setiap hari
di kantor DPP ini ada yang praktek. Iya. Jadi seandainya ada masyarakat yang membutuhkan, itu bisa hadir di kantor sekretariat yang alamatnya di Jalan Pintu 2 Taman Mini atas nomor 5. Nomor 5, kalau mau lengkap lagi RT 10, RW 4. Kelurahan Lubang Buaya. Kelurahan Buaya. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan bisa hadir ke alamat ini. Dan ini betul. Tidak hanya saya saja, di sini juga lengkap ya Pak Andi ya, ada pengobatan tradisional. Ada yang namanya refleksi, ada yang namanya bekam, ada yang namanya tusuk jarum. Jadi macam-macam di sini lengkap. Jadi sesuai bidangnya masing-masing ada di kantor sekretariat sini. Jadi terus terang aja kita bicarakan ini yang praktek di sini memang orang apa ya istilahnya dengan keluarga paranormal yang pilihan yang kita kasih kesempatan praktek di sini. Soalnya saya di sini juga salah satu pengurus DPP. Jadi kita kontrol. Jadi yang praktek di sini harus benar-benar yang punya kemampuan yang apa bisa dipercaya. Mumpunilah dengan bidangnya. Yang jelas tokoh-tokoh spiritual paranormal sesuai dengan bidangnya akan selalu bergantian ya Romo ya. Nanti di sini bergilir. Jadi setiap hari ada di sini. Baik nanti yang di bidang spiritualnya, pengobatan tradisionalnya, medis non medis di sini lengkap. Ada yang spesial herbal juga. Dan apa yang di sini adalah yang orang-orang yang benar-benar terpilih, terseleksi. Jadi tidak sembarangan. Soalnya ini kantor sekretariat. Jadi kita mengangkat organisasi kita ini supaya lebih maju, lebih dipercaya kepada masyarakat. Jadi pelayanan kita juga pelayanan yang harus benar-benar sesuai di bidangnya masing-masing. Jadi kalau itu, Romo ini spesialisasinya pengasihan. Pengasihan pelet. Nah ini tadi kan pelet belum kita jelaskan. Apa sih bedanya pelet dan pengasihan? Nah gitu kita jelaskan ya Pak. Jelaskan Romo. Saya sambil merokok dulu Romo. Sebetulnya pelet dan pengasihan itu cuman beda tingkatan kelas ya Pak Andi ya. Kalau pengasihan itu ya maksudnya istilahnya yang datar-datar. Tapi kalau namanya sudah tingkat pelet itu sebetulnya jarang ya dipakai ya. Soalnya kalau pelet itu yang tingkat keras. Jadi namanya pengasihan itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang tinggi sekali. Jadi yang tinggi sekali itu pelet itu namanya, dan jenis pelet itu namanya juga macam-macam. Macam-macam banget itu pelet itu. Jadi pelet itu istilahnya pengasihan yang keras. Itu namanya pelet. Jadi ada jenis pelet itu yang namanya sende ireng ya. Pelet sende ireng itu kalau dibuat istilahnya pelet lawan jenis, itu bisa orang itu sampai gila. Kalau nggak ketemu sampai gila. Itu ada kayak gitu. Itu bedanya. Tadi Romo itu sampai kepada pembahasan perbedaan pelet dan pengasihan sampai di sana. Nah, saya masih penasaran nih Romo. Kira-kira ada nggak sarana atau media untuk penerapan pengasihan atau pelet itu sendiri, baik itu terhadap orang maupun terhadap benda. Gimana Romo? Oh ya, gini. Kalau media itu sebetulnya banyak media yang bisa kita pakai. Jadi media itu tidak harus barang tertentu harus ini, bukan. Jadi media bisa seperti minyak wangi, seperti bisa kayak serbuk cendana, seperti bisa kayak serbuk kemenyan. Kalau seandainya ini untuk orang ya, kalau kita itu melet seseorang. Padahal yang kita pelet itu kita nggak bisa nyentuh istilahnya ya. Jadi istilahnya kayak serbuk cendana. Itu sebetulnya yang penting itu bisa kelangkaan orang yang kita tuju itu tadi aja. Seandainya kita tahu rumahnya. Kita nggak bisa bersentuhan, nggak bisa jabat tangan. Ditaburin aja di depan pagernya, nanti kalau kelewatan aja, itu kelewatan aja udah kena. Nah itu gitu ya. Minyak, kalau minyak wangi harus sang sasaran itu bisa nyium bau minyak wangi itu. Ya terserah dipasang di mana, yang penting bisa sasaran bisa bau minyak wangi itu. Nah itu jadi bermacam-macam. Dan yang dilempar seandainya kalau untuk yang di
warteg, di tempat-tempat penjualan apa, Ya. itu biasanya pakai minyak wangi, jadi dioleskan di lokasinya. Di tempat-tempat Di misalnya kalau warteg tempat-tempatnya, di warungnya itu ya. Ya, itu. Jadi ya, kalau kita kan ya memberikan sesuai permintaan ya. Kalau yang namanya pelet itu kan ada yang keras, ada yang sedang juga, ada yang paling ringan. Jadi kita disesuaikan aja. Yang penting pelet itu jangan sampai merugikan orang. Iya. Jadi pelet itu tujuannya juga untuk menyenangkan orang, gitu loh. Kalau orang kita pelet kan orang suka, senang. Jadi untuk menyenangkan, bukan untuk menyakiti orang, bukan gitu. Tapi yang keras, memang yang keras kalau nggak ketemu ya itu tadi bisa pusing, bisa itu ya sebetulnya pelet itu sebatas itu sebetulnya gitu. Iya. Oh, Gitu. berarti ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada. Itu pelet ya. Ada pelet kan ada banyak nama peletnya itu. Gitu loh. Ada Jadi, misalnya tingkatan yang paling rendah tuh hanya untuk ngingetin orang aja. Kalau cewek sama cowok supaya dia selalu ingat sama dia ya kan. Kalau tingkatan yang paling tinggi di pelet misalnya untuk orang ini, untuk orang. Kalau untuk orang itu namanya sende ireng. Jadi sende ireng itu sudah paling tinggi ya. Ya. Jadi kalau di atas sende ireng enggak ada lagi. ya sebetulnya ada tapi sudah enggak boleh dipakai Nggak soalnya dipakai, itu merugikan orang. Jadi orang bisa sakit, bisa itu kan sebetulnya dilarang juga. Jadi yang kita layani di sini yang penting itu si pemelet atau yang dipelet itu jangan sampai saling merugikan. Ya. Yang kita butuhkan adalah orang itu supaya saling menyenangkan. Gitu loh. Contohnya kalau untuk kerukunan rumah tangga, apalagi sekarang ini lagi maraknya ngetrennya perceraian itu kelihatannya lebih banyak, perselingkuhan juga lebih marak lagi. Ya. Jadi kita melayani untuk merukunkan itu. Ya. Jadi supaya rumah tangganya bisa rukun, bisa aman, nggak selingkuh, itu juga pakai itu juga. Iya, berarti bisa untuk mencegah keretakan rumah tangga juga ya. Iya, ya itu kan bisa merukunkan gitu loh. Jadi pelet itu kegunaannya memang banget banyak. Makanya ilmu di dunia ini yang paling netral adalah ilmu pengasihan. Iya. Itu paling netral, paling dibutuhkan. Nah, misalnya banyak orang. begini Romo ya. Sering kita dapatkan berita-berita informasi bahwa dalam rumah tangga yang mungkin dari pihak istri atau suami, dia bukannya fokus untuk memperhatikan pasangannya, dia malah sering fokus dengan memperhatikan orang lain. Katanya wah itu suaminya sudah dipelet itu sama orang lain. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, kita kepengen meleburkan pelet yang memang terkena, apakah itu suaminya atau istrinya, itu bisa Romo ya? Oh bisa, itu gini, seandainya istilahnya kayak suaminya selingkuh, atau kepelet orang, jadi kita melepas pelet orang itu juga bisa, itu bisa, jadi untuk merukunkan kalau orang itu memang kena pelet, ya kita lepas, jadi kita kembalikan lagi ke keluarga, itu bisa. Jadi memang tugas pelet itu juga begitu, sebetulnya untuk merukunkan, bukan untuk memisahkan ya. Nah, kalau kita seandainya diminta tolong untuk memisahkan keluarga suami istri supaya bisa, saya tidak melayani itu. Saya tidak layani. Jadi yang kita layani orang yang bisa merukunkan rumah tangga itu kita layani. Gitu. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa tenaga-tenaga spiritual dan supranatural yang tergabung di FK PPAI itu melayani jasa-jasa yang intinya untuk membantu orang. Menolong orang, bukan untuk merusak orang. Nah, seperti kita ikuti tadi penjelasan dari Romo Agung ini seputar pelet dan pengasihan ya. Kalau ada orang yang mau minta bahwa pelet itu untuk merusak orang, membuat keretakan apalagi rumah tangga orang, tidak akan dilayani. Ini adalah garis-garis yang sudah ditetapkan di dalam keluarga besar FK PPAI ya Romo ya. Luar biasa ini Romo. Jadi di luar sana kita sering juga melihat bukan saja pasangan rumah tangga, bahkan di antara
anak-anak muda pun sering terjadi seperti Iya. itu. Saking maunya, senangnya dia sama orang itu bagaimana, karena kalau nggak bisa orang itu akan dibikin rusak atau cedera atau hilang ingatan. Nah, untuk kita ini Romo, untuk kita di keluarga besar FK PPAI, seandainya ada yang datang minta seperti itu, apa kita layani atau tidak? Yang seperti apa tadi? Misalnya anak-anak muda nih, Ya. dia suka misalnya anak-anak kampus lah, dia senang kan sama pasangan jenisnya, tapi dia tidak ditanggapin, tidak direspon, daripada dapat sama orang lain biarin aja dia rusak. Misalnya seperti itu. Begini, kalau kita melayani apalagi untuk anak muda yang masih sama-sama bujang ya. Iya. Tapi kita tanyain, kamu itu istilahnya sayangnya itu sayang untuk kebaikan, apa hanya untuk main-main? Ya. Kalau dia untuk istilahnya untuk sampai ke jenjang pernikahan, itu kita bantu. Iya, iya. Tapi kalau hanya iseng untuk main-main, kita tolak. Iya, iya. Jadi seperti itu. Itu Pak Andi. Jadi luar biasa. Jadi kita di samping membantu orang yang tujuannya untuk kebaikan, kita mempunyai nilai-nilai edukasi juga ya Romo ya. Jadi bukan hanya semata-mata kita praktek membantu orang mengikuti kemauan orang, tidak yang merugikan, kita tidak melayani. Berarti kita punya nilai-nilai edukasi untuk memberikan kecerdasan juga kepada masyarakat. Ya. Jadi garis besarnya bahwa segala sesuatu yang bertujuan tidak baik tidak akan kita layani di sini. Betul. Jadi luar biasa, saudaraku seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti channel FK PPAI live streaming. Jadi yang punya keluhan-keluhan, yang punya keinginan, yang terutama ada untuk kebaikan, nuansa-nuansa bahwa bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat selalu diperhatikan. Kalau ada di ring-ring pekerjaan kita begitu tampil kelihatan wibawa dan orang akan kagum melihat penampilan kita. Kalau seperti pepatah saya yang pertama tadi, pandangan pertama begitu menggoda, ya kan? Dan ini bukan hanya sekedar untuk istilah anak muda yang pacaran, bukan. Di dalam di lingkungan bisnis juga bisa kita lakukan atau kita terapkan seperti itu. Orang begitu melihat kita, wis, itu bos muda katanya kan. Padahal orang sendiri belum tahu secara dekat. Tapi dari jauh dia ngelihat orang itu datang, dia sudah merasakan kekaguman yang luar biasa. Romo, kalau untuk yang ini coba mohon dipertajam lagi deh. Kayaknya banyak ini di lingkungan ini, terutama dengan lingkungan kerja, bisnis ya. Orang pasti banyak yang mau itu lingkungan seperti itu. Kalau yang anak muda udah jelas itu, atau pasangan suami istri udah jelas itu, memang dibutuhkan kan. Coba Romo. Kalau untuk yang bisnis sebetulnya ini juga banyak banget ya yang minta pertolongan ke sini untuk masalah bisnis ya. Untuk mengadilkan bisnis itu banyak banget. Jadi antara bos dan bos istilahnya mengadilkan proyek. Ya ukuran proyek ya tidak hanya sekedar hanya proyek kecil-kecilan, proyek yang terbesar yang nilainya triliunan juga itu istilahnya juga mega proyek lah. Ya, mega proyek itu bisa kita bantu dengan kekuatan kita ini. Itu loh. Jadi antara nanti ketemu bos sama bos itu saling itu bisa, dan itu banyak juga terjadi yang minta tolong ke sini, itu banyak juga. Gitu. Ya, begitu Romo. Jadi ini terakhir ya. Terakhir aku mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di kantor sekretariat FKPPAI yang ada di Jalan Taman Mini Pintu 2 Atas nomor 5. Silakan datang. Di sini ada bermacam-macam menyelesaikan masalah baik itu pengobatan medis, non medis. Saya rasa begitu aja Pak Andi ya. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia
dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti channel kami FK PPAI. Perlu saya ingatkan kembali bahwa channel FK PPAI akan selalu live streaming, mengadakan podcast dengan semua tenaga-tenaga spiritual supranatural yang selalu reguler hadir di kantor sekretariat DPP FK PPAI Jakarta. Kalau hari ini kita ketemu dengan Romo Agung, spesialis pelet dan pengasihan. Besok kita akan ketemu dengan pakar-pakar spiritual yang lain seperti pengobatan herbal, juga ada terapi-terapi pijat spesial alternatif. Ada juga yang menggunakan sarana telur. Telur ini terapi pijat sebenarnya, tapi sarananya bisa dengan itu. Dan ada juga tenaga-tenaga supranatural kita yang juga akan spesial untuk memperbaiki organ tubuh, misalnya ada yang patah tulang, keseleo segala macam. Kita lengkap sekali dan perlu kami informasikan bahwa FK PPAI adalah sebuah organisasi spiritual supranatural. Singkatan dari FK PPAI adalah Forum Keluarga Paranormal dan Pengobat Alternatif. Jadi kita sudah mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ada beberapa DPD dan juga DPC. Sementara yang kita lakukan live streaming saat ini adalah langsung dari sekretariat DPP FK PPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Baiklah, saudaraku semuanya, sampai di sini kita akan jumpa lagi dengan para pelaku supranatural, tokoh-tokoh spiritual yang lain besok dan seterusnya. Semoga Anda semuanya bisa selalu mengikuti channel kami dan jangan lupa ini yang paling penting Romo ya, pesannya jangan lupa yang membutuhkan bantuan kami jangan sungkan-sungkan, langsung saja datang ke sini di kantor sekretariat DPP FK PPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Salam sehat semuanya. Rahayu, salam kebajikan. FK PPAI bangkit terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.